wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Nah di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah sebelum memulai konseling kelompok ini pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Mbak Jaso boleh dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah kesepakatan kita pada minggu lalu ya, masalah siapa yang mau dibahas? Saya Bu. Oke Mbak Najma. Nah langsung saja Mbak Najma, apa sih yang sedang dialami oleh Mbak Najma? Boleh diceritakan? Saya nih Bu, saya tuh males banget soalnya kalau di sekolah saya tuh online Bu. Saya kan gak seneng Bu sekolah online, bikin saya tambah gak fokus, tambah males. Di rumah juga dulu jadinya disuruh-suruh seolah-olah seperti liburan, tapi gak liburan karena kan kita juga dapat tugas. Jadinya gak semangat juga Bu sekolahnya. Oke gitu. Nah menurut teman-teman di sini, perilaku Mbak Najma ini sudah benar apa belum sih? Boleh teman-teman berkomentar atau berpendapat. Kalau menurut saya pribadi sih salah ya, maksudnya jangan malas gitu, kan bisa belajar mandiri. Oke, kalau Mbak Desi? Ya mungkin kalau di awal kayak pasti merasa males sih, karena kan baru pertama kali kan kita belajar daring. Tapi kan lama-kelamaan pasti jadi terbiasa dan harus sih, karena mau bagaimanapun kan kalau belajar daring kan emang gak efektif ya. Masa kita mau males terus untuk belajar, nanti yang ada kita malah ketinggalan seperti itu. Karena ya kita harus harus bisa adaptif dalam segala kondisi itu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kalau Mbak Jatuh nih, gimana pendapatnya? Mungkin iya, jangan malas belajar. Apalagi kan kita sebagai pelajar otomatis kan kita harus belajar. Oke, terima kasih. Nah, buat Mbak Najma nih, kenapa sih bisa malas belajar itu? Ya karena saya merasa nggak puas aja Bu kalau belajarnya online gitu. Kayak apa ya? Kayak saya jadi nggak ngerti-ngerti. Dan saya kan kalau di sekolah kan saya kalau nggak ngerti nanya teman. Kalau ini mau nanya teman siapa? Atau nanya juga ya lewat handphone sama yang nggak jelas gitu. Jadinya saya tambah pusing gitu loh Bu. Dan di rumah kan nggak ada yang ngerti. Jadinya saya pusing sendiri gitu loh Bu. Jadi saya males aja males gitu. Mungkin suasana belajar atau suasana ruangannya kali Mbak yang harus diubah atau seperti apa gitu ya? Mungkin ya Bu, tapi saya ngerasa tidak nyaman sama sekali Bu di rumah kalau untuk belajar. Karena pada pikiran saya cuma satu, kalau di rumah lah tempatnya kita main sama ini doang, main sama istirahat gitu, nggak ada yang lain. Kalau rumah tempat istirahat dijadiin buat tempat belajar juga, saya nggak kurang suka Bu. Oke, nah lalu di sini tujuan kamu untuk belajar itu apa sih Najma? Ya biar dapet nilainya bagus, biar ini bisa masuk kampus yang saya inginkan gitu. Oke. Nah rencana selanjutnya Mbak Najma untuk biar jadi semangat belajar lagi gimana Mbak? Saya sih berharapnya secepatnya offline ya Bu, tapi kalau misalnya nggak gimana-gimana kan ya seperti yang dibilang sama yang lain juga, ya mau gimana pun kita harus berusaha untuk menormalisasi ya Bu. Ya jadinya saya berusaha untuk menormalkan itu walaupun saya sebetulnya masih benar-benar nggak suka itu gitu. Oke, nah di sini teman-teman ada nggak sih cara biar Mbak Najma ini tambah semangat dalam belajar selama pandemi ini? Boleh siapa yang mau berpendapat? Kalau dari saya mungkin itu ya, harus ada kesadaran dulu dari dalam diri. Kalau nggak belajar nanti kan pasti nilainya
nilainya turun, prestasinya menurun, jadi keteteran pelajarannya. Nah itu kan juga berdampak sama diri sendiri. Terus jadinya tuh apa ya, bikin rugi gitu loh. Harusnya Mbak Najwa itu mungkin bisa kayak merenungi perbuatannya, apakah dengan malas itu ada manfaatnya gitu kan? Nggak ada. Karena apa ya, kalau kondisi seperti ini kan mau karena terpaksa gitu ya, jadinya mau nggak mau kita harus belajar mandiri secara online gitu. Nah itu juga ya memang apa, sulit kalau memang apa, menurut Mbak Najma tadi kurang nyaman belajar secara online, karena kalau tanya ke teman juga tanyanya lewat HP kan. Ya mungkin bisa apa ya, segera menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, karena ini terpaksa harus seperti ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Salma. Kalau yang lain bagaimana nih tanggapannya? Ya boleh dari saya. Iya, agar Mbak Najma ini semangat kembali dalam belajar pada masa pandemi ini. Ya itu sih sebenarnya emang agak apa ya, agak berat ya, karena kan kalau misalnya kita bingung kan, kalau kita bingung dan nggak ngerti kan emang agak susah kan untuk bertanya gitu. Kalaupun kita nanya ke temen lewat chat juga agak susah juga kan, karena kan pasti kalau udah di rumah tuh udah sibuk masing-masing seperti itu. Tapi sih satu yang pasti, kalau ya itu sih kita harus menciptakan kondisi atau ruangan belajar yang kondusif itu, supaya kalau misalkan kita nggak nyaman karena belajar daring, ya kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan buat kita gitu. Dan juga yang paling penting harus bisa menemukan ini sih Bu, gaya belajar. Karena sebenarnya kalau orang males belajar tuh selain emang dia kesulitan dan tidak mengerti, bisa juga karena dia tidak menemukan gaya belajar yang cocok buat dirinya, seperti itu. Itu sih paling. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kalau Mbak Diatul bagaimana Mbak? Kalau dari saya tadi seperti apa yang disampaikan Mbak Desi tadi, menemukan gaya belajarnya dari manajemen sendiri. Kan apalagi kan Mbak Najma kan pengen masuk ke universitas yang Mbak Najma inginkan gitu. Jadi berusaha untuk membuat jadwal atau mengatur jadwal belajarnya seperti apa. Terus kalau misalnya bosan apa gimana, cari sesuatu yang buat Mbak Najma tuh semangat untuk belajar gitu, kayak hobi seperti itu. Oke, nah nih Mbak Najma nih, kenapa sih malas belajar terus gitu? Mungkin karena kondisi rumahnya itu membuat saya tidak nyaman untuk belajar gitu Bu. Mungkin karena itu sih faktor utamanya. Karena kan pertama kita dengar covid itu kan rasanya tuh kayak belum bisa nerima gitu loh Bu. Terus kita harus di rumah 24 jam di rumah, ya kerjanya ya kalau nggak belajar atau apa ya nonton TV gitu-gitu. Terus jadi terlalu banyak konflik juga di rumah, yang jadinya saya juga malas belajar gitu. Udah pusing gitu, buat fokus belajar itu nggak ada, itu sih Bu. Tapi menurut Mbak Najma, apakah gurunya menyenangkan atau membosankan Mbak? Kalau guru sih ya ada yang menyenangkan, ada yang membosankan gitu. Pada saat proses belajar Pak selama pandemi ini. Iya, maksudnya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Jadi tidak semuanya sama, tapi ya tetap di situ-situ aja gitu. Nggak ada yang gimana-gimana atau lebih baik atau lebih buruk, nggak ada. Jadi standar aja gitu. Dan mungkin jadinya lebih banyak tugas daripada materi yang disampaikan. Dan saya tuh tipe yang kurang bisa asal dikasih tugas gitu kan. Saya harus lebih detail memberi materi, jadi biar saya itu paham ini apa gitu. Berarti bukan karena gurunya ya, karena suasana rumah gitu. Iya. Sama suasana kondisi yang seperti ini ya. Iya. Membuat Mbak Najma malas belajar. Iya. Gitu. Oke. Bisa. Coba bayangin gitu ya. Di depan
dia itu ada siapa gitu. Biasanya kan dia masalahnya nggak sama orang. Oke. Kayak Jangan gitu loh. coba, nggak usah bayangin itu. Coba bayangin kalau kamu nilainya Rendah terus terus menerus, apa yang kamu akan lakukan kalau kamu tetap di posisi ini? Oke, baik. Mbak Najma, ibu meminta coba Mbak Najma bayangin kalau misalnya Mbak Najma nih kalau nilainya turun terus karena Mbak Najma malas belajar pada saat pandemi ini, bagaimana yang Mbak rasakan? Saya lebih kayak takut sih Bu sebetulnya. Saya juga punya rasa takut untuk terus-terusan nilai saya turun gitu. Saya bayangkan kalau misalnya itu benar terjadi dan saya tidak bisa nggak bisa mengambil apa yang saya inginkan seperti masuk kampus yang saya inginkan, mungkin saya akan lebih sedih lagi gitu, bakal lebih hancur lagi diri saya. Itu sih Bu yang saya bayangkan. Nah, ibu di sini mau memberikan kesimpulan bahwa Mbak Najma ini harus ada kesadaran diri untuk selalu semangat belajar walaupun saat kondisi seperti ini gitu. Iya Bu. Oke, baik. Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan dan apa yang kalian dapatkan dari permasalahannya Mbak Najma. Lalu solusi apa yang tepat untuk Mbak Najma seperti itu. Dari Mbak Desi, boleh? Apa tadi? Kesimpulan Apa yang didapatkan hari ini, solusi untuk Mbak Najma agar semangat kembali. ya kesimpulannya kan emang kita berada dalam situasi yang gak kita inginkan kan Bu ya. Dan dan kalau misalnya kita itu lagi berada dalam suatu hambatan, ya emang harusnya kita jangan jangan diem aja gitu. Kita harus bergerak mencari solusi agar gak sia-sia gitu Bu. Jangan menjadikan sesuatu yang gak kita inginkan terjadi itu, yang buat kita tuh jadi malas, itu jangan sampai kayak gitu. Ya tadi sih solusinya yang udah saya berikan. Di situasi yang kayak gini tuh ya emang susah sih Bu ya, tapi kita harus terbiasa yang kayak itu Bu, harus menemukan gaya belajar yang cocok. Terus kalau misalnya bisa kok meminta teman untuk ngajarin secara lewat telepon atau video call seperti itu. Kalau misalkan emang tidak memungkinkan, kan sebenarnya kita bisa belajar dari berbagai macam referensi, nggak hanya mengandalkan dari guru atau dosen aja Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kalau misalnya pendapat Mbak Salma, bagaimana nih? Menurut saya sih masih sama seperti yang tadi ya, kayak mungkin harus ada kesadaran dari diri sendiri, soalnya kalau nggak ada kesadaran ya nggak akan dilakukan gitu, nggak akan ada niat. Jadi lebih baik merenungi merenungi perbuatannya, apakah menurut Mbak Najma itu yang seperti itu tuh baik untuk dilakukan atau tidak, karena kedepannya itu juga demi kebaikan Mbak Najma sendiri. Oke, terima kasih Mbak Salma. Kalau pendapat Mbak Diatul bagaimana? Iya, masalah itu sih kayak menemukan gaya belajar dari diri sendiri, terus mencari, atau misalnya kayak mana tuh bosan atau apa gitu, malas gitu, berusaha untuk mencari hobi atau melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti itu. Oke, terima kasih semua sudah memberikan pendapatnya. Bagaimana nih perasaan Mbak Najma sudah meluapkan masalah yang dipendam seperti itu Mbak? Saya bersyukur dan berterima kasih. Saya merasa bahwa saran-saran dan solusi yang diberikan oleh teman-teman itu sangat sebetulnya membuka pikiran saya, sangat membuka pikiran saya bahwa saya mungkin terlalu egois dan tidak memikirkan bahwa ini sebetulnya semua orang nggak ingin gitu kayak gini.
untuk hari ini kita cukupkan. Nah, untuk minggu depan masalah siapa yang akan dibahas? Saya boleh Bu. Oke, Mbak Salma ya. Apakah apakah semua di sini setuju kalau masalah Mbak Salma? Setuju Bu. Oke, kita tutup proses konseling kelompok hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, betul, yes.